Halo keluarga jiwaku, apa kabar kalian semua? Welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini saya akan membacakan energi apa hikmah yang bisa dipetik oleh Cancer dari kejadian selama tahun 2021 ini. Karena ini bersifat general, jadi bisa resonate dan bisa tidak. Dan nantinya saya akan membagi menjadi 3 file. Jadi kalian bisa memilih file-filenya dengan melihat timestamp-nya di deskripsi. Nanti saya cantumin timestamp-nya di deskripsi. Kalian milih file yang mana, nanti tinggal klik saja timestamp-nya. Oke, kita langsung saja ya ke pilihan file-filenya mengenai apa hikmah yang bisa dipetik oleh Cancer dari kejadian di tahun 2021. Oke, Cancer, ini adalah pilihan file-filenya. Ada file nomor 1 warna hijau, file nomor 2 warna merah, dan file nomor 3 warna pink ya. Gunakan intuisi kalian mana yang memanggil kalian untuk apa hikmah yang bisa dipetik oleh Cancer dari kejadian di tahun 2021 ya. Gunakan intuisi kalian mana yang memanggil kalian. Bila ada 2 atau 3 atau ketiganya ya memanggil kalian, berarti ada pesan di setiap pilihan itu. Jadi ketiganya ada pesan yang mau disampaikan mengenai apa hikmah yang bisa dipetik oleh Cancer dari kejadian di tahun 2021. Oke, gunakan intuisi kalian mana yang memanggil kalian. Langsung saja ke stem-nya. Oke, langsung saja saya mulai dengan file nomor 1. Yang nomor 2 dan nomor 3 saya singkirkan ya. Ngegelinding yang penting. Oke, untuk Cancer yang pilih file nomor 1 warna hijau ya. Kita lihat apa hikmah yang bisa dipetik Cancer dari kejadian di tahun 2021. Yang pertama ada Justice. Yang berikutnya ada Page of Swords. Nice. Wow. Ada The High Priestess. Hikmahnya. Ada The Dead. Serem ya kalau ngelihat The Dead ya. Padahal The Dead itu maknanya bagus. Ada Five of Wands, ada The Fool, ada Nine of Cups, berikutnya ada Six of Cups, dan ada The Chariot. Wow. Oke. Jadi hikmah yang bisa dipetik oleh Cancer di tahun 2021 ini ya, kejadian di tahun 2021 ini. Kenapa ada Five of Wands? Oke. Jadi hikmah yang bisa kalian petik selama tahun 2021 ini yang pasti ada perubahan ya, ada awal baru. Ini karena ada angka 13 ya, The Death ya, kematian diri kalian yang lama. Jadi kalian mengalami transformasi ya. Dari kejadian yang kemarin terjadi itu, kalian mengalami transformasi yang dimana memang kejadian tersebut membuat sekeliling kalian itu sedikit apa ya, bisa juga kalian itu sedikit ada argumen dengan sekitar kalian ya. Tapi kalian memilih menjadi The Fool dan The Chariot, yang dimana kalian move on lah, jalan aja, maju aja. Itu. Dan di sini kejadian yang kemarin itu secara tidak langsung
Yang pertama itu membuat kalian lebih seimbang ya, ada justice. Kalian lebih seimbang, kalian itu lebih bijaksana. Lalu yang berikutnya di sini kalian itu lebih ada the high priestess. Jadi intuisi kalian itu terasah. Jadi dari kejadian yang kemarin itu secara tidak langsung membuat intuisi kalian terasah. Walaupun kalian the fool ya. Oh, di sini juga bisa. Mungkin kalian lebih menjadi teman yang baik untuk teman kalian. Itu. Atau ini juga bisa kejadian yang kemarin itu mengarahkan kalian kepada teman-teman yang memang dia punya niatan baik ke kalian. Itu. Dan di sini seperti secara tidak langsung semesta itu membuat kalian tahu mana teman yang baik untuk kalian dan mana yang teman hanya ingin memanfaatkan kalian. Kejadiannya seperti itu. Dan di sini beberapa dari kalian ada the chariot ya. Maksudnya yang nonton file ini ada the chariot. Kalian itu lebih spiritual. Ini jadi kejadian yang kemarin hikmahnya adalah memang proses kalian dalam kebangkitan spiritual. Itu karena apa? Ada the high priestess dan intuisi kalian terasah di sini. Mungkin ada yang seperti kayak memata-matai juga ya. Hikmahnya itu jadi mungkin ada beberapa orang yang jadi kepo sama kalian karena kalian sudah move on ya. Mungkin dari kejadian yang kemarin beberapa dari kalian udah move on. Di sini ada yang kepo dari kalian atau kalian belajar. Ini bisa juga kalian belajar, kalian lebih tegas terhadap orang yang semena-mena sama kalian. Hikmahnya itu kalian menjadi orang yang baru karena ada kematian diri kalian yang lama, transformasi ya. Karena di sini ada the chariot. Hikmahnya juga beberapa dari kalian mungkin ada yang pindah tempat ya. Ini karena ada the chariot, ada movement, pindah tempat tinggal, lalu ada juga melanjutkan perjalanan hidup ya. Melanjutkan perjalanan hidup ke lembaran yang baru karena ada the death ya, transformasi. Kejadian yang kemarin itu membawa kalian ke arah itu. Dan secara tidak langsung ada ini ya, Nine of Cup. Kalian itu lebih puas ya terhadap hidup kalian yang sekarang. Jadi benar-benar kalian itu terbangkit. Yang di sini ya, yang pilih file ini terbangkit secara spiritual dan seimbang antara yin dan yang-nya. Sehingga kalian itu secara tidak langsung mendapatkan kepuasan batin. Nah, kejadian yang kemarin itu hikmahnya seperti itu. Bahkan kalian beberapa menemukan teman yang memang benar-benar baik untuk kalian. Teman yang nggak pernah meninggalkan kalian dikala kalian proses kebangkitan itu. Itu hikmahnya. Kalian tahu mana teman yang baik dan mana teman yang kurang baik. Itu ya. Kita lihat pesan dari semesta untuk yang pilih file yang pertama. Mintalah bantuan jika perlu. Janganlah memaksakan melakukan semuanya sendiri. Perjelas apa yang Anda inginkan, putuskan dan sampaikan, maka bantuan akan datang. Jadi, hikmah dari kejadian yang kemarin itu pesan semesta adalah jika memang kalian membutuhkan bantuan ya, mintalah bantuan kepada semesta. Mintalah bantuan, berdoa ya, atau mungkin minta bantuan ke good friend, teman yang memang benar-benar baik. Jika kalian memang butuh untuk sesuatu hal, butuh untuk didengar atau butuh untuk teman bercerita, it's okay, kalian cukup minta kepada semesta. Nanti akan semesta mengirimkan orang-orang yang memang cocok untuk berteman dengan kamu yang pilih pel ini. Kalian cukup minta. Terkadang meminta pun itu tidak salah. Karena apa? Ya kita masih tetap di tubuh manusia ya. Yang berikutnya adalah kerinduan hati. Apakah keinginan dan kerinduan hatimu yang terdalam? Sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menuliskan skenario hidupnya. Hanya mau atau tidak, berani atau tidak, itu saja. Jadi di sini ya,
beberapa orang kemarin memang benar-benar habis transformasi, akhirnya jadi the Fool lagi, tapi dengan tahap yang berbeda. The Fool yang sekarang sudah memiliki intuisi yang kuat, the Fool yang sudah stabil seperti the Chariot ya, dan the Fool yang bijaksana seperti Justice ya. The Fool yang bijaksana seperti Justice ya, yang seimbang. Jadi memang efek dari kejadian kemarin itu adalah hikmahnya membuat kalian lebih seimbang ya. Itu yang berikutnya itu kerinduan hati. Apakah keinginan dan kerinduan hatimu yang terdalam? Sebenarnya setiap orang memiliki kesempatan untuk menuliskan skenario hidupnya, hanya mau atau tidak, berani atau tidak, itu saja. Jadi karena kalian sudah melakukan transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik, kalian itu cukup untuk menentukan apa yang kalian inginkan, mengingat sebenarnya kalian itu rindu akan apa dari hati yang terdalam ya. Itu karena dari situ ketika kalian sudah tahu apa yang kalian inginkan, kalian akan berjalan maju. Seperti apa? The Fool yang jalan aja. Nah, beberapa ini memang kejadian yang kemarin itu adalah sebuah akhir dari fase ya, yang dimana kalian itu sudah harus ke fase selanjutnya, naik kelas gitu. Kayak yang berikutnya adalah yang berlalu biarlah berlalu, beban berat masa lalumu yang dibawa terus membuatmu lelah. Taruhlah dan ambil saja pembelajarannya, lalu tinggalkan selebihnya. Sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Oke. Jadi memang karena ada transformasi di sini, pesan dari semesta adalah yang berlalu ya sudah, biarkan saja. Taruhlah bebanmu di masa lalu dan lanjutkan perjalanan seperti the Fool dan the Chariot. Oke? Karena kita hidup di masa kini, bukan hidup di masa lalu. Oke? Itu mengenai apa hikmah yang bisa dipetik oleh Cancer dari kejadian di tahun 2021. Semoga kalian mendapatkan pencerahan. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya kita ke next file nomor 2 ya. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye. Oke, berikutnya file nomor 2. Yang pilih warna merah. Oke, untuk Cancer, apa hikmah yang bisa dipetik Cancer dari kejadian di tahun 2021 ya? Kita lihat. Ada The Lovers. Wow, The Lovers. Berikutnya ada Knight of Swords. Lalu ada Seven of Cups. Ada King of Cups. Ada Knight of Wands, ada Seven of Pentacles, ada Six of Swords, lalu ada Page of Wands ya, dan ada Queen of Swords. Oke, jadi hikmah dari kejadian selama tahun 2021 ini ya, Cancer yang pilih file nomor 2. Di sini hikmahnya adalah kalian harus bisa seperti Knight of Wands yang sudah jalani hidup maju terus ke depan, dan memaafkan seperti King of Cups, berbesar hati, memaafkan, mengampuni walaupun itu berat, dan tegas seperti Queen of Swords ya. Dan tetap menebarkan cinta kasih seperti The Lovers ya. The Lovers itu sebenarnya kan 6 ya, angka 6 itu artinya cinta kasih, dan angka 6 itu kembali ke dalam diri sendiri. Jadi The Lovers itu kalian kembali ke intuisi kalian lagi, kalian kembali ke diri kalian lagi, menjadi Knight of Wands yang kalian sudah maju jalan terus. Yang sudah berlalu ya sudah, biarkan. Dan di sini hikmahnya memang ini ya, ada angka 6 ya, kalian melihat lagi melalui kacamata cinta kasih. Itu hikmah kejadian yang kemarin. Dan berbesar hati seperti King of Cups, tetapi tegas seperti Queen of Swords. Itu.
Dan di sini beberapa dari kalian mungkin apa ya? Di sini juga mungkin kalian lelah dalam bekerja ya. Beberapa dari kalian butuh untuk istirahat ya. Kalian harus belajar sesuatu ya. Ini jadi Knight of Wands ya. Jadi Knight of Wands itu memang kan action, jalan, tetapi kadang Knight of Wands ini kalau misalnya dia nggak belajar sesuatu dari kejadian kemarin, dia akan bentuknya kan terbalik. Kalau terbalik itu melakukan kesalahan yang sama itu. Tapi di sini ada Page of Wands yang dimana kalian melihat lagi, kalian introspeksi diri sampai akhirnya kalian bisa keluar dari konflik pikiran. Ini juga bisa ya, beberapa dari kalian sudah berhasil keluar dari konflik pikiran kalian yang berkabut. Ini ada seven ya. Pikiran kalian itu kemana-mana. Itu. Jadi dari kejadian yang kemarin itu membuat kalian apa ya, mengarahkan kalian dari kalian yang selama ini overthinking menjadi ya sudah, jalanin aja, maju aja, seperti Knight of Wands. Hikmahnya itu kalian jadi seseorang yang lebih tegas ya, seperti Queen of Swords, dan bisa keluar dari konflik pikiran. Jadi kejadian yang kemarin hikmahnya adalah membuat kalian lebih berbesar hati, melihat dalam sisi kasih ya, seperti The Lovers. Itu kejadiannya. Dan di sini beberapa dari kalian mungkin memang apa ya, seperti Knight of Swords ya, yang cepat mengambil tindakan, cepat mengambil keputusan. Mungkin itu juga oke. Jadi memang itu bukanlah apa ya, sesuatu kesalahan, karena ketika seseorang itu mengambil keputusan ya, maknanya dia akan lebih bisa tenang ya, pikirannya nggak berkabut lagi. Walaupun memang di sini beberapa ada yang malah mengambil keputusan pikirannya jadi berkabut. Maknanya apa? Maknanya ya, pikiran berkabut itu kalian harus bisa kalian harus bisa meng-create apa yang kalian mau sebenarnya. Tapi dari kejadian yang kemarin itu benar-benar membuat kalian keluar dari konflik pikiran kalian, dan kalian lebih berbesar hati, melihat secara kasih lagi. Hikmahnya itu. Tapi memang hikmahnya juga jadi kalian bisa melihat lebih luas lagi ya. Kemarin mungkin sempat seperti di dalam kotak ya pikirannya, tapi dari kejadian yang kemarin tiba-tiba pikiran kalian menjadi luas dan banyak. Nah, itu nanti pasti ada pembelajaran lagi. Tapi hikmahnya dari kejadian yang kemarin memang membuka pikiran kalian, dan secara tidak langsung kalian tahu apa yang kalian mau, seperti Queen of Swords dan King of Cup yang berbesar hati, mengampuni dan memaafkan. Oke? Itu kita lihat pesan dari semesta untuk file nomor 2. Apa yang pertama? Kalian kembali ke dalam diri ya. Penerimaan diri, pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat kebaikan dalam diri setiap orang dan membantunya meraih potensi diri tertinggi yang bisa dimiliki. Jadi, hikmah dari kejadian yang kemarin ya, Cancer, agar kalian itu kembali ke dalam diri kalian, mengikuti intuisi kalian ya, seperti The Lovers, kalian melihat lagi dalam sudut pandang cinta kasih. Jadi kejadian yang kemarin itu benar-benar membuat kalian ya sudah, kalian memang harus mengampuni, menerima diri dan orang lain dengan ya sudah, orang itu seperti itu ya sudah. Itu kejadian yang kemarin itu membuat kalian itu seperti itu. Makanya di sini disarankan kalian harus bisa penerimaan diri. Pandanglah diri dan orang lain dengan mata hati yang jernih dalam segala situasi. Pengampunan. Itu ya. Oke, yang kedua, pesannya adalah saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi di sini karena ada Knight of Wands, kalian cukup berjalan maju saja, melakukan apa yang itu membuat kalian bahagia. Lakukan saja, karena ini adalah saat yang tepat untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal baru, explore.
seperti Page of Wands yang belajar, ya, belajar hal-hal baru. Lihat aja, kalau misalnya Page of Wands itu kan mulai melihat ke depan, melihat ya, kalian ngelihat ke sana dengan ini ya, ini kenapa bisa pas sekali ya. Page of Wands lihatnya ke sana, yang dimana ada Queen of Swords yang sudah siap untuk menghunuskan pedangnya. Menghunuskan pedang, bukan, siap untuk memutuskan sesuatu, siap untuk meniatkan sesuatu, ya, itu. Dan ada Knight of Wands yang siap untuk jalan, melakukan itu. Jadi hikmahnya kalian jalan aja, mengampuni. That's it. Pesan yang berikutnya adalah transformasi. Ini masih ngaruh sama pile pertama ya, transformasi. Perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupmu. Jadi emang kejadian yang kemarin itu adalah fase transformasi dari kalian ya, Cancer, yang membawa ke arah kebaikan. Makanya di sini kalian harus bisa menerima hal itu. Itu titik pertamanya ya, pesannya kalian harus bisa menerima perubahan. Yang kedua, kalian harus siap untuk proyek-proyek baru karena ini adalah saat yang tepat. Yang ketiga adalah transformasi. Kalian itu dalam perjalanan transformasi. Itu ya. Oke. Untuk pile nomor 2 ya, cukup. Bila readingan ini memberikan pencerahan ya, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak bisa pilih pile yang lain. Cukup sekian, jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia, dan kita ke next pile. Bye bye. Oke, yang berikutnya pile yang terakhir nomor 3 ya, yang pilih warna pink. Kita lihat apa hikmah yang bisa dipetik Cancer di kejadian di tahun 2021 ini. Kita lihat apa hikmah yang bisa dipetik oleh Cancer. Yang pertama ada Ten of Cup. Nice, ada Ten of Cup. Berikutnya ada Four of Pentacle. Four of Pentacle, nice. Ada Nine of Pentacles. Berikutnya ada Ace of Swords. Lalu ada The World. Wow, something ya. Ini ada The World. Wow, nice. Ini yang pilih pink kayaknya banyak cewek. Oke. Yang berikutnya ada Three of Wands. Lalu ada Strength. Lalu ada Judgment. Dan berikutnya ada ada Five of Pentacles. Wait, tunggu. Oke, untuk yang pilih pile nomor 3 warna pink ya. Jadi hikmah kejadian yang kemarin terjadi yang membuat kalian bingung, berpikir dan semacamnya hingga kalian mengalami overthinking juga ya. Ada itu tadi di pile berapa saya lupa. Di sini hikmahnya adalah untuk kesempatan baru. Nah, itu kejadian yang kemarin itu adalah kesempatan baru, dunia yang kamu inginkan, dunia yang kalian pilih pile ini ya, dunia yang kalian harapkan, karena ada Three of Wands di sini. Kalian sudah siap untuk maju ke babak baru, ke level baru. Itu di sini kalian memang berjuang ya. Jadi kejadian yang kemarin itu benar-benar membuat kalian frustasi. Akhirnya kalian memutuskan sesuatu ya dengan pedang Ace of Swords. Kalian memutuskan, meniatkan sesuatu bahwa kalian akan maju. Ada Three of Wands ini ya. Ada orang gambarnya lihat ke sana. Kalian maju ke masa depan, sudah istilahnya ancang-ancang siap-siap ya, itu. Jadi kejadian yang kemarin itu memang benar-benar untuk persiapan kalian di masa depan. Hikmah yang bisa diambil kalian ya di masa depan, ini kan babak baru ya. Karena ini ya, ada kesempatan baru. Hikmahnya kalian mendapatkan kesempatan baru, kalian mendapatkan Nine of Pentacle, kalian mempunyai kekuatan yang lebih. Nah, kejadian yang kemarin itu memang di sini sedikit membuat kalian
apa ya? Jadi kejadian terakhir itu membuat kalian mungkin sedikit butuh bantuan finansial ya. Tetapi di sini, nah gini, jadi seseorang yang merasa terhimpit oleh keadaan, otomatis dia akan menciptakan atau mengeluarkan kekuatannya. Karena di sini kalian itu strength. Sebenarnya semesta itu memang membuat ke kisah yang seperti itu di kejadian yang selama tahun 2021 itu agar kalian mengeluarkan energi kalian, mengeluarkan kekuatan kalian yang sebenarnya. Atau juga bisa semesta itu mengubah kekuatan kalian menjadi lebih kuat. Strength. Itu masih kayaknya ngaruh sama pel yang awal-awal ya. Kedua awal itu kayaknya masih nyambung. Dan di sini memang kejadiannya itu ini ada judgment dan ada the word ya. Jadi memang kejadian yang kemarin itu adalah seperti apa ya? Judgment, seperti memang divine timing yang diberikan semesta untuk kalian completely mungkin bayar karma bisa, completely dalam evolusi jiwa juga bisa, completely dalam awaken juga bisa ya. Karena kalian sudah berani untuk memutuskan sesuatu, ya sudah jalan. Ini ya, ada judgment. Kalian itu lebih bijaksana, mempunyai power. Dan di sini beberapa dari kalian itu bisa meningkatkan finansial kalian. Karena di sini ada Four of Pentacle. Kalian itu bisa stabil dalam hal finansial. Dan di sini ada Nine of Pentacle yang artinya di mana ya? Ini kan satu kalau Five of Pentacle. Memang prosesnya sebelum mencapai ini memang mungkin kalian seperti sedikit apa ya? Agak telat soal finansial ya. Dari kejadiannya kemarin. Tetapi itu semua semesta nyuruh kalian untuk nunggu sebentar. Kalian itu diberikan judgment, tunggu sebentar, kalian diberikan kekuatan dulu. Setelah itu hikmahnya kalian memiliki kekuatan, kalian mempunyai kreativitas yang itu akan bisa membuat kalian stabil dalam finansial. Ini ya, kalian itu punya modalnya untuk maju. Itu. Kalian hanya butuh untuk action. Maksudnya di sini butuh untuk niatkan saja. Karena ada the word. Dari kejadian yang kemarin tuh kalian itu dikasih dunia yang seperti kalian inginkan. Itu hikmahnya. Dan kalian lebih damai, lebih bahagia. Bahkan di sini ada Ten of Cup ya. Kebahagiaan yang hakiki. Bisa juga ini beberapa dari kalian mungkin ada yang menikah ya. Dari kejadian kemarin menjadi menikah, punya mungkin mulai hamil, ada yang hamil, atau mungkin kejadian kemarin itu bisa rujuk lagi dengan pasangan juga bisa, dan berkumpul dengan anak. Karena ini Ten of Cup itu kebahagiaan yang hakiki, yang dimana kalian punya pasangan iya, finansialnya stabil iya, intinya kepuasan hati yang hakiki itu. Dan di sisi lain kalian bisa menstabilkan finansial kalian dengan cara kalian. Jadi hikmah dari kejadian yang berat itu ternyata membawa ini di hidup kalian. Jadi bersyukurlah ya. Oke, kalian hanya cukup untuk meniatkan ya, Ace of Swords, meniatkan dan berjalan maju ke depan. Cukup maju ke depan. Jadilah kreatif. Karena angka 3 itu berhubungan dengan kreativitas, dan angka 3 itu berhubungan sama komunikasi ya. Komunikasikan apa yang menjadi niatan kalian. Hikmahnya itu. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk yang pilih pel ini. Apa yang pertama? Memberi dan menerima dalam hidup ini. Memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan, kecepatan. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkanlah keduanya. Jadi kalian di sini memang kejadian kemarin itu membuat kalian, semesta hanya ingin kalian itu seimbang antara memberi dan menerima. Karena di sini mungkin kemarin kalian terlalu memberi tanpa kalian lupa kalau kalian itu juga harus menerima, atau sebaliknya kalian itu lebih banyak menerima tapi lupa memberi. Makanya di sini pesannya adalah memberi dan menerima, karena ini adalah
fase dimana nantinya akan ada the work untuk kalian ya. Oke, yang berikutnya adalah dengarkan, ambillah waktu duduk dalam diam dan tenang untuk istirahat, meditasi dan berkontemplasi. Suara hati terdengar ketika pikiranmu hening. Jadi, karena kalian di sini sudah di upgrade menjadi seseorang yang bijaksana, ketika kalian dihadapkan oleh sebuah masalah, frustasi, kalian cukup duduk diam, tenang, tarik nafas. Kalau bisa mungkin kalian suka meditasi lakukan, karena agar apa? Agar body, mind, and soul-nya seimbang. Itu semesta hanya menginginkan itu ya. Ini gambarnya juga yin dan yang. Kalian hanya butuh untuk keseimbangan agar bisa lebih menarik anugerah. Kalian butuh seimbang agar tahu kalian itu memiliki kekuatan. Ini kayaknya pesannya buat saya ya. Oke, yang ketiga, nah, ikuti nalurimu. Cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika Anda memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang. Reaksi tubuh yang berulang ataukah tanda-tanda lain yang muncul, ikuti nalurimu. Jadi di sini karena kalian itu mungkin beberapa dari kalian itu ada yang dari hikmah yang kejadian kemarin mau jalan ya, habis terkena sesuatu, frustasi mau jalan tapi ragu. Beberapa dari kalian yang nonton itu merasa ragu, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, atau mungkin kalian sudah mengambil keputusan, di depan aku udah ngambil keputusan, bener nggak ya yang nonton video ini. Nah, di sini makanya pesannya adalah apa? Ini ya, ikuti nalurimu, cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika Anda memikirkan sesuatu atau bertemu seseorang, reaksi tubuh yang berulang ataukah tanda-tanda lain yang muncul, ikuti nalurimu. Jadi kalian hanya butuh untuk mengikuti naluri atau intuisi. Bagaimana caranya? Kalian harus duduk diam dan tenang dulu agar bisa mendengarkan. Itu. Oke? Semoga kalian tercerahkan oleh video ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, dan bila tidak resonate bisa pilih file yang lainnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa cintai diri sendiri, jangan lupa bahagia. Bye bye.